Kalian yang nonton video ini lagi bahagia kan? Yalah, bahagia dengan gitu. Balik lagi sama kita berdua. Hari ini kita mau makan apa? Makan singkong. Cara singkong. Siapa yang suka singkong di rumah? Aku. Kalau nggak suka singkong, waduh, itu kan makanan terenak pada zamannya ya. Zaman apa? Ya zaman dulu lah. Cobain. Ya terus makan. Enak. Belum. Enak. Kalian tahu nggak sejarah singkong itu gimana? Kalau yang tahu kalian hebat. Kalau yang belum tahu, aku akan kasih tahu sejarah singkong. Tapi aku juga baca di Google ya. Nggak apa-apa kan? Aku bacain buat kalian yang lagi nonton video ini, oke? Ini ditulis sama Henry F. Isnaini. Aduh maaf, suara aku lagi serak. Jangan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi mengeluarkan surat edaran nomor 10 tahun 2014 agar semua instansi pemerintah menyediakan makanan lokal seperti singkong. Menurut Yudi, selain untuk menghargai petani dan merangsang orang bercocok tanam, makan singkong juga tak berpotensi besar menimbulkan penyakit. Kebijakan ini mulai berlaku 1 Desember 2014. Singkong atau Manihot utilissima, disebut juga ubi kayu atau ketela, berasal dari Amerika Selatan yang tumbuh liar di hutan-hutan bangsa Portugis, kemudian menyebarkan tanaman ini ke seluruh dunia. Menurut Haryono Rinardi, dalam politik singkong zaman kolonial, singkong masuk ke Indonesia dibawa oleh Portugis ke Maluku sekira abad ke-16. Tanaman ini dapat dipanen sesuai kebutuhan. Sifat itulah yang menyebabkan tanaman ubi kayu seringkali disebut sebagai gudang persediaan di bawah tanah. Tulis Haryono. Butuh waktu lama singkong menyebar ke daerah lain, terutama ke Pulau Jawa. Diperkirakan singkong kali pertama diperkenalkan di suatu kabupaten di Jawa Timur pada 1852. Bupatinya, sebagai seorang pegawai negeri, harus memberikan contoh dan bertindak sebagai pelopor. Kalau tidak, rakyat tidak akan mempercayainya sama sekali. Tulis Peter Kresbeck dan C.T.M. Van Lanen dalam Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia. Namun hingga 1876, sebagaimana dicatat H.J. van Swieten, kontrolir di Trenggalek dalam The Zuid Kasaf Catropa Janipa yang terbit 1875, singkong kurang dikenal atau tidak ada sama sekali di beberapa bagian Pulau Jawa, tapi ditanam besar-besaran di bagian lain. Bagaimanapun juga, singkong saat ini mempunyai arti yang lebih besar dalam susunan makanan penduduk dibandingkan dengan setengah abad yang lalu. Tulisnya, sebagaimana dikutip Kresbeck dan Van Lanen, sampai sekira 1875, konsumsi singkong di Jawa masih rendah. Baru pada permulaan abad ke-20, konsumsinya meningkat pesat. Pembudidayaannya juga meluas. Terlebih, rakyat diminta memperluas tanaman singkong mereka. Peningkatan penanaman singkong sejalan dengan pertumbuhan penduduk Pulau Jawa yang pesat. Ditambah lagi produksi padi tertinggal di belakang pertumbuhan penduduk. Singkong khususnya menjadi sumber pangan tambahan yang disukai. Tulis Marwati Junet Poespo Negoro dan Nugroho Noto Susanto dalam Sejarah Nasional Indonesia. Terkait pertumbuhan penduduk ini, kemudian muncullah istilah. Oke, lanjut lagi.
Terkait pertumbuhan penduduk ini, kemudian muncullah istilah anak singkong, yaitu anak yang lahir karena suburnya sang orang tua. Wow. Yang membuat anak tanpa mengikuti program keluarga berencana. Ini mengacu kepada mudahnya menanam singkong. Selain itu, istilah anak singkong dipakai untuk anak-anak bumi putra sebagai lawan anak keju atau anak-anak Belanda. Istilah anak singkong juga digunakan untuk anak yang tumbuh dengan alam. Menurut Kruijsbeek dan Van Lanen, meski nilai singkong sebagai makanan kurang dibandingkan beras atau jagung, ia menggantikan beras di berbagai bagian Jawa Tengah pada masa paceklik, sebelum panen atau saat panen gagal. Namun, menurut Marwati dan Nugroho, karena dipandang lebih rendah daripada padi sebagai bahan pangan pokok, singkong memiliki reputasi buruk di kalangan pakar ekonomi pertanian. Kandungan proteinnya lebih rendah daripada padi dan peningkatan konsumsi per kapitanya biasanya dipandang sebagai tanda kemiskinan. Kendati demikian, peralihan ke singkong menjadi bukti bagi dinamika pertanian tanaman dengan Pulau Jawa pada masa akhir kolonial. Anjuran pemerintah agar para pejabat memakan singkong semoga dapat mengubah paradigma makan singkong. Barangkali jika dimulai oleh para pejabat, singkong akan bermanfaat. Nah, itulah sejarah singkong. Kalau yang belum tahu, sekarang jadi tahu kan. Dan singkong itu enak loh, apalagi kalau dibikin makanan yang lain, bukan cuma sekedar ori seperti ini. Bisa ditambah keju atau dibikin gorengan apa, atau dikolak lebih enak tuh. Dan emang enak sih. Kok kamu makan terus? Keenakan ya? Iya. Banyak tahu. Nggak bagi-bagi lagi. Tapi ya udahlah, begitulah sejarah singkong. Maaf kalau tadi kata-katanya ada yang salah atau bahasa Inggrisnya kurang lancar. Emang nggak bisa bahasa Inggris. Ya udah ya, karena apaan sih? Mau. Enggak lah, Ya udah. nanti aja. Yaudah ya, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian biar teman kalian juga tahu tentang sejarah singkong ini. Ya udah, semoga kalian yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Jangan lupa Lalu semangat dan bahagia. Oke, dadah.